Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Rut, pasal yang kedua. Kitab Rut, pasal yang kedua. Ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelech. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebuah kisah yang menarik sekali karena tiba-tiba ada tokoh baru diperkenalkan yang namanya Boaz. Orang disebut di sini orang kaya raya. Sebetulnya bisa juga karena itu dari kata gibor ya, terjemahan dari kata gibor bisa orang yang terpandang, malah bisa dikatakan pahlawan. Jadi Boaz adalah orang yang terpandang di daerah itu dan itu masih keluarga Elimelech. Nah, ini penting disebutkan oleh penulis karena cerita berikutnya akan berhubungan dengan Boaz. Nah, kembali kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara umat Israel dan tentu juga keluarga Elimelech yang tinggal Naomi dipelihara Tuhan dengan adanya musim panen dimulai. Disediakan makanan tetapi harus diambil. Ini menarik sekali bahwa ada satu adat istiadat peraturan dari orang Yahudi bahwa setiap orang yang panen pada waktu mencabut jelai-jelai itu perlu ditinggalkan untuk orang miskin atau orang asing yang tentu saja yang miskin. Dan ini hak sepenuhnya legal, jadi tidak melanggar hukum kalau ada orang ikut pemanen di belakangnya ambil jelai. Nah, dikatakan di sini penyapit-penyapit ya. Penyapit-penyapit itu memanen, tapi kalau murah hati ditinggalkan ya, karena memang peraturannya begitu, tidak boleh diambil semua, jadi tinggalkan di belakang begitu, nanti itu bagiannya orang miskin. Itu aturan hukum atau adat yang menurut hukum Taurat. Dan ini dilakukan oleh penyapit-penyapit di ladang milik Boaz. Nah, di situ dikatakan, nah, maaf, Ruth minta izin kerja sama Naomi, mertuanya, dan diizinkan, lalu dia memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz. Nah, ini luar biasa. Ini pimpinan Tuhan. Ini awal dari suatu pertemuan nanti dengan Boaz, tapi Tuhan memimpin. Yang ditulis oleh penulisnya itu kebetulan. Tentu saja tidak ada kebetulan bagi Tuhan. Memang rupanya Tuhan memimpin Ruth
untuk bertemu dengan Boas nanti, yang diperkenalkan oleh penulisnya sebagai keluarga Elimelek. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memimpin hambanya, memelihara hambanya, tetapi hambanya harus ambil inisiatif. Dan inisiatifnya yaitu kerja. Kerja yang halal. Bukan kerja yang tidak halal, tapi ini halal. Tidak usah malu, kerja dengan tangan mungkin ini kerjanya orang miskin dan mengaku sadar bahwa Ruth dan Naomi sekarang adalah orang miskin dan perlu belas kasihan orang lain memang perlu, tapi dengan cara kerja yang disediakan oleh Tuhan caranya yaitu apa memungut jelek di belakang penyapit-penyapit yang telah diatur oleh Tuhan bagaimana orang Yahudi panen. Dan dengan demikian tidak ada pekerjaan yang hina selama pekerjaan itu dalam aturan Tuhan. Pemungut jelek itu pekerjaan yang rendah, tetapi di mata Tuhan itu sah di muka hukum bahwa ini suatu pekerjaan yang halal yang diizinkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menghargai setiap orang yang bekerja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Di hadapan Tuhan sama pada saat orang itu bekerja menurut kemampuan yang diberikan kepada Tuhan dan yang legal secara hukum. Mari kita menghargai pekerja-pekerja, profesi-profesi, saudara-saudara kita di sekeliling kita. Tidak usah menghina orang yang memungut sampah itu, bahkan menolong ya sebetulnya. Bagaimana Bapak Ibu membuang sampah kalau tidak ada orang yang memungut sampah? Mungkin ada orang yang jenis punya kemampuan musikus lalu kemudian menyanyi, itu suatu pekerjaan yang halal. Kalau menyanyi betul-betul menyanyi ingin memang talentanya menyanyi ya, kalau menyanyi asal-asalannya itu bukan sebetulnya mengemis, itu bukan seperti itu. Ada pekerjaan-pekerjaan buruh kasar mungkin, itu juga halal. Kita tidak usah merendahkan orang-orang seperti itu. Sehingga kita memuji-muji orang yang jadi dokter, orang yang jadi pegawai negeri, wah dihargai. Kalau orang yang kerjanya kasar, buruh, serabutan tidak dihargai, bukan seperti itu. Di mata Tuhan, semua profesi yang halal itu sama di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi pagi hari ini, mulai hari ini, mari kita disadarkan untuk saling menghormati profesi saudara-saudara di sekitar kita. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita dan kepada saudara-saudara kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memelihara umat manusia dengan cara yang berbeda-beda. Ada dengan cara jadi buruh tani, ada cara menjadi petani, pengusaha, menjadi rohaniawan. Semuanya ini sama di mata Tuhan. Tolonglah kami bisa menghargai profesi saudara-saudara kami yang lain. Kami sadar semuanya di hadapan-Mu sama-sama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Amin.